Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reinka Ayu Imanial Fatihah, NIM 2105523031, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu materi SA505 konfirmasi eksternal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengauditan 2. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Dondi Maulana dengan NIM 2105523001. Yang kedua ada Rosan Regas dengan NIM 2105523029. Dan saya sendiri Reinka Ayu dengan NIM 2105523031. Dalam melaksanakan audit keuangan di mana tujuan auditor terhadap laporan keuangan sebuah klien perusahaan, terutama akun-akunnya, prosedur audit yang dikerjakan di lapangan yang lazim dilaksanakan terdapat vouching dan sampling. Selain itu, mungkin auditor akan mengajukan pertanyaan terhadap pihak yang relevan apabila terdapat hal-hal yang diperlukan klarifikasi. Terdapat juga konfirmasi eksternal audit yang ditujukan ke pihak-pihak yang relevan dan tertentu. Demi memastikan dan membandingkan saldo-saldo yang disajikan dalam laporan keuangan, auditor menyiapkan surat konfirmasi eksternal kepada pihak-pihak tertentu. Berdasarkan prosedur balasan, konfirmasi eksternal terdapat dua jenis, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi eksternal membantu auditor untuk menentukan apabila saldo yang disajikan sudah sesuai. Dengan melaksanakan konfirmasi eksternal, auditor dapat membandingkan pembukuan dari dua pihak yang berbeda. Berdasarkan asumsi tidak mungkin terdapat dua pihak yang memiliki kesalahan sama. Konfirmasi eksternal meskipun didapatkan dari pihak di luar klien, terdapat kemungkinan bahwa kedua pihak memiliki kolaborasi. Meskipun tidak langsung membenarkan saldo yang dilaksanakan konfirmasi, setidaknya bisa dijadikan petunjuk untuk mendalami transaksi yang mana saja. Demikian, ada beberapa definisi yang akan kami bahas di materi ini. Yang pertama ada konfirmasi eksternal, permintaan konfirmasi positif, negatif, tanpa respons, dan penyimpangan. Pengertian dari konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Pengertian permintaan konfirmasi positif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Konfirmasi positif dapat dijadikan sebagai bukti audit jika responden membalas konfirmasi yang diberikan. Konfirmasi positif berarti konfirmasi eksternal pasti akan dibalaskan, baik saldo yang dibandingkan telah sesuai ataupun tidak, dikarenakan prosedur tersebut yang membutuhkan pihak yang dituju untuk membalas konfirmasi eksternal. Baik saldo yang dibandingkan sama ataupun terdapat selisih, auditor sering melaksanakan update kepada pihak-pihak tersebut dengan mengingatkan untuk membalas konfirmasi eksternal tersebut apabila belum dibalaskan. Selanjutnya, definisi dari permintaan konfirmasi negatif. Permintaan konfirmasi negatif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi,
Konfirmasi negatif merupakan surat yang dikirim kepada debitur yang menunjukkan akun dan nilai tertentu yang terkait dengan saldonya. Pihak ketiga dapat memilih untuk menolak saldo dan memberikan nomor mereka untuk akun yang disarankan, atau mereka dapat memilih untuk tidak menanggapi surat tersebut. Saran tentang keseimbangan yang berbeda atau non-respon dianggap sebagai konfirmasi. Konfirmasi negatif paling baik diterapkan dalam kasus di mana risiko salah saji material rendah. Penggerak utama risiko salah saji material adalah risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jika risiko-risiko audit yang dapat diterima dianggap sama, penurunan risiko salah saji material meningkatkan deteksi auditor yang gagal mengidentifikasi material salah saji. Konfirmasi negatif menguntungkan dalam hal biaya dan efisiensi. Terukur lebih murah untuk mendistribusikan konfirmasi negatif daripada konfirmasi positif. Dan oleh karena itu, lebih banyak yang dapat didistribusikan dengan total biaya yang sama. Bergantung pada resiko deteksi auditor mungkin memerlukan konfirmasi dari ratusan pelanggan dan akan lebih efisien menggunakan konfirmasi negatif untuk mengumpulkan bukti audit dengan cara demikian. Penggunaan praktis konfirmasi negatif. Jika auditor menguji pengendalian internal secara signifikan, konfirmasi negatif digunakan untuk memberikan bukti audit atas saldo akun. Umumnya, konfirmasi negatif paling sering digunakan dalam audit, di mana konsumen utamanya adalah masyarakat umum. Misalnya, ada pemerintah kota, toko retail, dan bank. Adalah tipikal audit klien, di mana konfirmasi negatif digunakan dalam proses pengumpulan bukti. Faktor utama yang mempengaruhi konfirmasi keputusan adalah materialitas piutang, jumlah dan ukuran akun individu, kontrol risiko, risiko bawaan, efektivitas teknik konfirmasi, dan ketersediaan bukti audit yang menguatkan. Selanjutnya, pengertian dari tanpa respon. Tanpa respon adalah suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif, atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Selanjutnya, ada pengertian dari penyimpangan. Penyimpangan adalah suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Contoh kondisi penyimpangan yang dapat terjadi menipu kemampuan auditor untuk melanjutkan pelaksanaan audit mencakup yang pertama, ada entitas tidak melakukan tindakan yang tepat atas kecurangan yang dipandang perlu oleh auditor dalam kondisi tersebut. Bahkan, ketidakcurangan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan. Yang kedua, ada pertimbangan auditor atas resiko kesalahan penyajian materi yang diakibatkan oleh kecurangan dan hasil pengujian audit indikasi risiko signifikan atas kecurangan yang bersifat material dan berdampak luas. Auditor memiliki kepedulian signifikan atas kompensasi atau integritas manajemen atau pihak yang dipertanggungjawabkan atas tata kelola. Dikarenakan beragamnya kondisi yang dapat timbul, tidak mungkin untuk menjelaskan secara pasti kapan waktu yang tepat untuk menarik diri dari perikatan. Faktor yang mempengaruhi kesimpulan auditor terungkap dari keterlibatan anggota manajemen atau yang bertanggung jawab atas tata mengelola, dan dampak stabilitas hubungan entitas bagi auditor. Auditor memiliki tanggung jawab profesional dan hukum dalam kondisi tersebut, dan tanggung jawab tersebut dapat bervariasi menurut yurisdiksi. Di beberapa negara, auditor berhak
atas diwajibkan untuk membuat suatu pernyataan atau laporan kepada pihak yang melakukan penunjukan audit, atau dalam beberapa kasus kepada badan pengatur. Mengingat sifat kondisi yang menyimpang dan kebutuhan untuk mempertimbangkan ketentuan hukum, auditor dapat mempertimbangkan untuk mencari advis hukum merupakan hal yang tepat ketika memutuskan apakah akan menarik diri dari perikatan dan dalam menentukan tindakan yang tepat termasuk kemungkinan untuk melaporkannya kepada pemegang saham, regulator, atau pihak lainnya. Selanjutnya ada prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal. Termasuk yang pertama ada menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Dan yang terakhir, ada mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku, kepada pihak yang dikonfirmasi. Waktu pada tanggal LK atau cukup dekat. Desain dan bentuk. Desain harus memenuhi tujuan audit tertentu. Dia mungkin menggunakan positif atau negatif luar permintaan konfirmasi atau kombinasi. Auditor tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif sebagai satu-satunya substantif prosedur kecuali semua dari berikut ini disajikan. Yang pertama, resiko salah saji material rendah. Yang kedua, auditor telah menilai efektivitas operasi dari kontrol yang relevan. Yang ketiga, populasi terdiri dari sejumlah besar dari kecil, homogen, saldo akun atau transaksi. Keempat, tingkat pengecualian yang sangat rendah diharapkan dan penerima tidak akan mengabaikan seperti itu permintaan. Keandalan konfirmasi eksternal dan permintaan manajemen. Keandalan konfirmasi eksternal bergantung pada pengendalian yang dilakukan auditor atas permintaan konfirmasi dan respon, karakteristik responden, dan setiap pembatasan termasuk dalam tanggapan atau yang diberlakukan oleh pengelolaan. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi, auditor harus menanyakan sebagai untuk alasan manajemen atas penolakan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi dari penolakan manajemen terhadap penilaian auditor atas resiko salah saji material dan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya. Dan yang terakhir, lakukan prosedur audit alternatif. Perkenalan, nama saya Doni Maulana, NIM 2105523001, Prodi S1, Akuntansi, kelas A2 DLC, Universitas Tekubang Semarang. Kali ini saya ingin mempresentasikan SA 505, konfirmasi eksternal. Ruang lingkup atau materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Tujuan dari presentasi ini agar auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan handal. Baik, selanjutnya materi untuk membahas penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadai alasan tersebut. Penjelasannya, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas auditor untuk memahami alasan yang mendasar penolakan manajemen terhadap
permintaan atau tindakan tertentu dalam konteks audit, auditor akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Meminta keterangan, auditor akan mengkomunikasikan dengan manajemen entitas yang diaudit untuk meminta keterangan atau penjelasan mengenai alasan penolakan yang telah diberikan. Ini melibatkan interaksi antara auditor dan manajemen dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam rangka memperoleh tentang alasan yang mendasari penolakan tersebut. Lalu yang kedua, mengevaluasi validitas alasan. Auditor akan melakukan evaluasi kritis terhadap alasan yang diberikan oleh manajemen untuk menolak suatu permintaan atau tindakan tertentu. Auditor akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut memiliki dasar yang valid sesuai dengan persyaratan audit dan dapat diterima secara objektif. Auditor akan mengacu pada standar audit yang berlaku pada pedoman profesi untuk melakukan evaluasi ini. Yang ketiga, mencari bukti audit. Auditor akan mencari bukti audit yang mendukung atau membantah validitas alasan diberikan oleh manajemen. Hal ini melibatkan mengumpulkan bukti-bukti yang objektif dan relevan yang dapat digunakan untuk menilai kebenaran atau memadai alasan yang diberikan. Bukti audit dapat berupa dokumen, catatan wawancara, atau hasil pengujian lainnya yang dilakukan oleh auditor. 4. Mendokumentasikan temuan. Auditor akan secara lengkap dan akurat mendokumentasikan keterangan yang diberikan oleh manajemen. Alasan ini diberikan serta bukti audit yang dikumpulkan. Dokumentasi ini penting untuk menjaga jejak audit dan mendukung pendapatan audit yang diberikan. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang alasan penolakan manajemen serta mengevaluasi validitas dan keandalan alasan tersebut. Auditor perlu mempertimbangkan integritas dan objektivitas informasi yang diberikan oleh manajemen serta melakukan evaluasi independen terhadap bukti audit yang ditemukan. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar bagi auditor untuk membentuk pendapat dan menyusun laporan audit yang akurat dan objektif. Lalu yang kedua, selanjutnya mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit lain lanjutan. Jadi penjelasannya, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya lanjutan, merujuk pada tindakan auditor untuk mengevaluasi dampak dari penolakan manajemen terhadap permintaan atau tindakan yang berhubungan dengan risiko kesalahan penyajian material dan tidak lanjut yang diperlukan dalam audit. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, penilaian risiko kesalahan penyajian material. Auditor telah melakukan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dalam audit. Penilaian ini melibatkan evaluasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan potensi konsekuensinya terhadap laporan keuangan. Penolakan manajemen terhadap permintaan atau tindakan tertentu dapat memiliki implikasi terhadap penilaian risiko ini. 2. Evaluasi implikasi penolakan manajemen. Auditor akan mengevaluasi implikasi dari penolakan manajemen terhadap penilaian risiko yang telah dilakukan. Ini melibatkan pemahaman terhadap alasan penolakan dan dampak terhadap pemahaman auditor tentang entitas yang diaudit. Auditor akan menilai apakah penolakan tersebut dapat meningkatkan risiko kesalahan penyajian material atau risiko kecurangan yang terkait. Lalu yang ketiga, penentuan tindak lanjut audit yang diperlukan. Berdasarkan evaluasi implikasi penolakan manajemen, auditor akan menentukan tindak lanjut audit yang diperlukan. Tindak lanjut ini dapat mencakup langkah-langkah tambahan untuk mengurangi risiko, melakukan
pengujian yang lebih mendalam atau luas, atau memperoleh bukti audit tambahan yang relevan. Auditor akan merancang prosedur audit lanjutan yang sesuai dengan sifat, saat, dan luasnya risiko dan kondisi spesifik entitas yang diaudit. Lalu yang keempat, melakukan prosedur audit lanjutan. Auditor akan melaksanakan prosedur audit lanjutan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Prosedur audit ini dirancang untuk memperoleh bukti audit yang memadai dan relevan untuk mendukung pendapat audit yang akan diberikan. Auditor akan melibatkan pengujian analisis, konfirmasi, atau prosedur lainnya yang sesuai untuk mengevaluasi risiko dan memperoleh keyakinan memadai. Mengevaluasi implikasi penolakan manajemen dan melaksanakan prosedur audit lanjutan adalah bagian penting dalam menanggapi penolakan manajemen yang dapat mempengaruhi risiko dan pemahaman auditor tentang entitas yang diaudit. Auditor harus tetap objektif, independen, dan memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan baik untuk memenuhi standar dan persyaratan audit yang berlaku. Yang terakhir, melaksanakan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jadi penjelasannya, melaksanakan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal merujuk pada tindakan auditor yang mengembangkan dan melaksanakan prosedur audit yang berbeda dari yang awalnya direncanakan, dengan tujuan mendapatkan bukti audit yang memadai dan dapat diandalkan. Hal ini dapat terjadi jika prosedur audit yang awalnya direncanakan tidak efektif, tidak dapat dilaksanakan, atau jika auditor perlu menyesuaikan pendekatan audit mereka. Berikut ada penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut. Yang pertama, prosedur audit alternatif. Auditor dapat merancang prosedur audit alternatif sebagai respon terhadap situasi atau kendala yang muncul selama audit. Ini melibatkan penyajian atau pengembangan prosedur yang berbeda dari yang awalnya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan audit yang spesifik. Lalu yang kedua, memerlukan bukti audit yang relevan dan andal. Tujuan utama dari melaksanakan prosedur audit alternatif adalah memastikan bahwa auditor memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Bukti audit tersebut digunakan untuk mendukung pendapatan dan kesimpulan auditor dalam laporan audit. Lalu yang ketiga, evaluasi keefektifan prosedur audit awal. Auditor akan melakukan evaluasi terhadap keefektifan prosedur audit awal yang telah direncanakan. Jika prosedur tersebut dinilai tidak memadai, tidak efektif, atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, auditor akan mempertimbangkan penggunaan prosedur alternatif yang lebih sesuai. Keempat, penyesuaian atau pengembangan prosedur audit. Auditor akan menyesuaikan atau mengembang prosedur audit alternatif yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Prosedur ini dapat mencakup penggunaan metode pengujian yang berbeda, sumber data yang berbeda, atau pendekatan lain yang lebih cocok dalam situasi yang ditemui. Yang kelima, melaksanakan prosedur audit alternatif. Auditor akan melaksanakan prosedur audit alternatif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hal ini melibatkan penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti audit, melakukan pengujian analisis, konfirmasi, atau prosedur lainnya yang sesuai dengan pendekatan yang diambil. Melaksanakan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal adalah langkah yang penting dalam menjamin kualitas dan integritas audit. Auditor harus tetap mematuhi standar dan pedoman audit yang berlaku serta menjaga independensi dan objektivitas dalam prosesnya. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konvensi.
Penjelasan yang kedua, ketika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Auditor harus juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan SA 705. Jadi yang dimaksud ketika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan pengiriman permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal atau bahwa prosedur audit alternatif tidak dapat menghasilkan bukti audit yang relevan dan andal, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab. Komunikasi ini dilakukan untuk memberi tahu pihak yang bertanggung jawab, biasanya adalah manajemen tingkat atas atau komite audit, tentang hambatan yang menghalangi auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit secara efektif. Komunikasi ini penting karena pertama, mengidentifikasi risiko dan hambatan. Auditor harus mengkomunikasikan penolakan manajemen dan keterbatasan prosedur audit alternatif kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membantu mereka memahami risiko yang terkait. Dengan mengetahui hambatan yang dihadapi auditor, pihak yang bertanggung jawab dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut. Lalu yang kedua, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi ini memastikan transparansi dalam proses audit dan akuntabilitas manajemen terkait dengan penolakan mereka. Hal ini juga dapat memberikan dorongan bagi manajemen untuk mengkaji kembali keputusan mereka atau mengevaluasi kembali kebijakan atau prosedur internal yang mungkin membatasi akses auditor. Lalu yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dikomunikasikan oleh auditor dapat membantu pihak yang bertanggung jawab dalam mengambilkan keputusan yang berhubungan dengan penolakan tersebut. Pihak yang bertanggung jawab dapat mempertimbangkan implikasi dari penolakan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang sesuai, seperti memperoleh persetujuan dari pihak yang terkait, mengatur kembali kebijakan kerahasiaan, atau memberikan akses tambahan yang diperlukan bagi auditor. Komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk laporan, audit, atau komunikasi lain yang sesuai. Auditor harus menjelaskan secara rinci mengenai penolakan manajemen, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan prosedur audit dan dampaknya terhadap penilaian risiko dan opini audit. Selanjutnya masih materi yang sama dan membahas tentang kewajaran atas penolakan manajemen. Di penjelasannya, suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirim permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk diperoleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut, karena risiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Berikut adalah contoh dari kewajaran atas penolakan manajemen dalam konteks audit. 1. Permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga. Auditor mengirimkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga, misalnya
bank atau mitra bisnis untuk mendapatkan informasi yang memadai terkait saldo rekening atau transaksi tertentu. Namun, manajemen menolak memberi izin kepada auditor untuk mengirim permintaan konfirmasi tersebut kepada pihak ketiga dengan alasan kerahasiaan atau kontrak kerja yang mengikat. Yang kedua, akses ke dokumen atau catatan penting. Auditor meminta akses kepada dokumen dan catatan penting yang relevan untuk tujuan audit. Namun, manajemen menolak memberikan akses karena alasan kerahasiaan atau perlindungan data pribadi. Lalu yang ketiga, wawancara dengan pihak terkait. Auditor mengusulkan wawancara dengan karyawan atau pejabat penting dalam entitas yang diaudit untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang operasi atau kebijakan yang relevan. Namun, manajemen menolak mengatur wawancara tersebut karena alasan keterbatasan waktu atau kebijakan internal perusahaan. Lalu contoh yang keempat, pengujian lebih lanjut atas transaksi yang mencurigakan. Auditor mengidentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan atau tidak biasa yang memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menentukan kebenaran, namun manajemen menolak memberikan data atau informasi tambahan yang diperlukan untuk melakukan pengujian tersebut dengan alasan kerahasiaan atau ketidaktersediaan data tersebut. Lalu contoh yang kelima, penggunaan ahli independen. Auditor mengusulkan penggunaan ahli independen untuk membantu dalam evaluasi atau pengujian tertentu. Namun, manajemen menolak menggunakan ahli independen dengan alasan keterbatasan anggaran atau sumber daya. Dalam contoh-contoh di atas, manajemen memiliki alasan yang dapat dianggap wajar untuk menolak permintaan atau tindakan auditor. Alasan tersebut dapat berhubungan dengan kebijakan internal perusahaan, pertimbangan kerahasiaan, keterbatasan sumber daya, atau masalah hukum atau kontrak. Auditor harus mempertimbangkan alasan penolakan tersebut dan mencari alternatif atau melakukan prosedur audit lain untuk mengatasi risiko yang terkait dengan penolakan tersebut. Selanjutnya, implikasi untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material. Penjelasannya, auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi dalam paragraf 8b bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 240. Lalu yang terakhir adalah prosedur audit alternatif. Prosedur audit alternatif yang dilaksanakan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tidak dibalas yang ada dalam paragraf A18 sampai A19 SA ini. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor dalam paragraf 8b. Baik, sekian penjelasan dari materi atau penjelasan dari penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rosa Regas, NIM 2105523029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil prosedur konfirmasi eksternal dari materi SA 505 konfirmasi eksternal mata kuliah pengauditan 2. Yang pertama, keandalan respon terhadap permohonan konfirmasi. Ketika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan
atau sebaliknya respon terhadap konfirmasi. Auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Bukti audit lanjutan yang dimaksud di sini yaitu bukti yang dikumpulkan serta diuji oleh auditor untuk menentukan apakah di dalam laporan keuangan tersebut yang disajikan sudah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Jenis bukti ini ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, dan prosedur analitis. Tujuannya dalam hal ini yaitu untuk memperoleh bukti audit yang relevan serta bukti yang andal. Lalu ketika auditor penentu bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat andal, auditor harus menilai tersirat tersebut atas penilaian resiko kesalahan, penyajian bahan yang relevan, termasuk resiko penipuan, serta sifat dan luas prosedur audit lain. Yang kedua, tanpa respon. Dalam kasus tanpa tanggapan, auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Prosedur alternatif yang dimaksud di sini yaitu prosedur tindak lanjut terhadap konfirmasi positif yang dikembalikan oleh debitur. Prosedur ini dapat dilakukan ketika memeriksa bukti kas pelunasan piutang setelah ada di tanggal neraca. Yang ketiga, pengguna tanggapan terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ketika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi diperlukan positif untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan auditor. Jika tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor perlu menentukan implisit tersebut atas audit dan pendapat auditor berdasarkan SA atau standar audit nomor 705. Dalam SA atau standar audit nomor 705, yaitu berisi modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Standar audit atau SA ini menetapkan 3 tipe opini modifikasi. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecuali, kedua opini tak wajar, dan yang terakhir opini tidak menyatakan pendapat. Untuk penjelasannya, yang pertama ada opini wajar tanpa pengecuali. Artinya, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Hasil usaha, keuangan, arus kas tertentu sesuai prinsip akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia. Lalu, penjelasan opini tidak wajar. Artinya, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Lalu yang ketiga, penjelasan mengenai opini tidak menyatakan pendapat. Opini ini yaitu diberikan ketika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan serta penyajian material yang tidak dideteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Lalu yang keempat ada penyimpangan. Auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya sebuah kesalahan dalam penyaji. Investigasinya secara garis besar ada 6 tahap, yaitu yang pertama tahap pra-perencanaan, yang kedua tahap perencanaan, ketiga ada tahap pengumpulan bukti, keempat ada tahap evaluasi bukti, yang kelima ada tahap pelaporan, yang keenam ada tahap tindak lanjut. Untuk penjelasannya, dalam tahap pertama ada tahap pra-perencanaan. Dalam bukti audit investigatif, merupakan tahap awal memproses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan inspektur pembantu untuk memutuskan apakah akan dilakukan atau tidak akan dilakukan audit investigatif. Lalu yang kedua ada tahap perencanaan audit investigatif. Dilakukan setelah adanya informasi awal, kemudian organisasi pengawas membentuk tim audit investigatif. Pelaksanaan audit investigasi harus dilakukan oleh auditor yang kompeten, memiliki integritas, serta independensi. Lalu tahap ketiga ada tahap pengumpulan bukti, yaitu melakukan yang pertama observasi kegiatan karyawan, yang kedua membaca dokumentasi sistem dan standar operatif prosedur. Ketiga, diskusi dengan karyawan berkaitan topik yang diaudit. Lalu yang keempat, membuat kuesioner kepada karyawan-karyawan untuk pengumpulan data dan informasi. Lalu tahap keempat ada tahap evaluasi bukti. Dalam proses audit investigatif, karena jika auditor gagal menginterpresentasikan suatu bukti dapat menjadi suatu penyimpangan. Yang kelima, ada tahap pelaporan, yaitu hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Lalu tahap terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Tahap ini adalah tahapan terakhir dalam seluruh proses audit investigasi. Proses ini harus dilakukan secara proporsional, apalagi kasus tersebut adalah kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Baik, kesimpulannya dalam presentasi kelompok kami, konfirmasi eksternal yaitu bukti audit
yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini yaitu pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal yaitu adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Lalu ini ada referensi yang kelompok kami dapatkan, yaitu http://spaptip.or.id, lalu ada https://www.studoku.com. Baik, sekian dari materi saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan yang salah dan dalam perkataan masih salah. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!